sangat membantu. Semangat kita jadi satu untuk membangun Indonesia. Segala keterbatasan bukan satu halangan. Berikanlah jawaban, Jawa Top Indonesia. Ayo sambut masa depan, kita bantu pembangunan. Ayo satukan semangat, kita bantu bersama. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD, Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal, rekan-rekan media dan segenap undangan yang berkenan hadir pada hari ini. Hari ini kita bertemu kembali. Kami dari BPS Provinsi Sulawesi Barat akan kembali merilis sejumlah indikator strategis di tanggal 1 Juli 2021. Di antaranya adalah perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian perkembangan nilai tukar petani, perkembangan pariwisata dan transportasi, serta perkembangan perdagangan luar negeri. Rilis pertama akan saya mulai dari perkembangan indeks harga konsumen atau yang Bapak Ibu biasa kenal dengan inflasi ataupun deflasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bulan Juni tahun 2021, Mamuju mengalami inflasi 0,35%. Atau dengan kata lain, di bulan Juni ini terjadi kenaikan harga-harga secara umum sebesar 0,35% di Mamuju. Kenaikan ini tercermin dari meningkatnya indeks harga konsumen di bulan Juni dari 181 atau mengalami peningkatan sebesar 0,35%. Kemudian kalau kita bandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya atau biasa dikenal dengan inflasi tahun kalender atau inflasi selama tahun 2021, perbandingan IHK bulan Juni tahun 2021 dan Desember tahun 2020 itu menunjukkan terjadinya kenaikan harga secara umum sebesar 4,48%. Kenaikan harga yang boleh dibilang relatif tinggi. Begitu pula ketika kita melakukan perbandingan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, di mana IHK Juni tahun 2021 terhadap Juni tahun 2020 atau dikenal dengan inflasi year on year itu tercatat mengalami kenaikan sebesar 3,95%. Kenapa terjadi kenaikan harga yang demikian tinggi selama tahun 2021 dan juga ketika dilakukan perbandingan secara year on year, mungkin bisa kita lihat secara lebih jelas di grafik berikutnya. Kalau kita simak pergerakan harga selama tahun 2021, dapat kita lihat bahwasanya selama tahun 2021, pergerakan harga di Mamuju memang cenderung relatif tinggi. Bulan Januari dan Februari yang lalu bisa kita lihat bahwasanya kenaikan harga di Mamuju mencapai 1% lebih, 1,43 dan 1,12%. Pada saat itu pula Mamuju tercatat sebagai kota dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional bahkan. Kemudian di bulan Mei yang lalu itu kembali terjadi kenaikan lebih dari 1%, 1,36%. Dan di bulan Juni ini meskipun tercatat melandai hanya 0,35%, namun perlu diingat bahwasanya melandainya kenaikan harga bukan berarti level harga itu mengalami penurunan, atau dengan kata lain sebenarnya di level harga yang sudah relatif tinggi di bulan Mei setelah mengalami kenaikan 1,36%, di bulan Juni harga-harga secara umum di Mamuju kembali mengalami kenaikan. Jadi setelah berada di 1,36 dia naik lagi sebesar 0,35%. Kalau kita ingat di bulan Mei yang lalu, penyebab utama terjadinya inflasi yang relatif tinggi 1,36% adalah kelompok makanan, minuman, tembakau yang tercatat mengalami inflasi sebesar 2,98% ketika itu. Dan komoditas yang dominan menyebabkan adalah komoditas perikanan seperti ikan layang, cakalang, ketamba, baronang, selayar, bandeng, dan beberapa yang lainnya lagi. Pada saat itu, komoditas ini tercatat memberikan sumbangan yang relatif besar dan
kondisi di bulan Mei tersebut tampaknya sedikit berlanjut di bulan Juni ketika kita melihat kembali lagi terjadi kenaikan harga sebesar 0,35%. Kembali ke slide sebelumnya. Sementara kalau kita lihat secara year on year seperti yang saya katakan tadi, hal itulah yang menyebabkan adanya kenaikan yang relatif tinggi di bulan Juni 2021 jika dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2020. Karena sebelum-sebelumnya di bulan Januari, kemudian di bulan Februari, kemudian di bulan Mei itu leveling harga telah mengalami kenaikan yang relatif tinggi. Sehingga tidak mengherankan pada saat bulan Juni tahun 2021 ketika dibandingkan dengan posisi sebelumnya, inflasi year on year itu tercatat sebesar 3,95%. Musim saat ini, Mei Juni yang dikenal dengan oleh penduduk di sini sebagai musim ombak, sehingga banyak nelayan yang enggan melaut, tidak seperti biasanya, sehingga ketersediaan ikan pun menjadi berkurang. Dan bisa kita lihat tadi, seperti yang saya sampaikan, bahwa komoditas beberapa jenis ikan menjadi pendorong utama kenaikan harga di bulan Mei. Begitu pula dengan bulan Januari, Februari ketika harga relatif tinggi, itu disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas perikanan. Ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk melihat bagaimana pergerakan harga secara umum yang dominan disebabkan oleh komoditas perikanan. Padahal kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat di Sulawesi Barat itu sangat gemar untuk mengkonsumsi ikan. Kemudian di bulan Juni sendiri, mari kita lihat penyebab terjadinya inflasi. Berdasarkan kelompok komoditasnya, dari 11 kelompok komoditas tercatat 10 diantaranya mengalami kenaikan harga. Hanya satu, yaitu kelompok pendidikan yang harganya relatif stabil atau cenderung tidak mengalami perubahan. Dari 10 komoditas yang mengalami kenaikan harga atau inflasi, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat sebagai kelompok dengan inflasi yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,94%. Kelompok ini pula tercatat sebagai kelompok dengan sumbangan tertinggi terhadap inflasi atau memiliki andil terbesar sebesar 0,17%. Jadi dari 0,35% inflasi di bulan Juni, 0,17% diantaranya disumbangkan oleh perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kalau kita lihat lebih ke dalam, komoditas yang menyebabkan kelompok ini mengalami inflasi relatif tinggi adalah komoditas sewa rumah, tukang bangunan bukan mandor, kemudian besi beton. Tampaknya musibah gempa yang terjadi di Sulawesi Barat itu membutuhkan berbagai perbaikan termasuk sewa rumah yang mulai terasa di bulan Juni ini ketika masyarakat mulai mengadakan pembangunan atau perbaikan tempat tinggal dan sarana prasarana lainnya. Kemudian saat terhadap inflasi adalah kembali lagi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Meski kelompok ini hanya mengalami kenaikan harga sebesar 0,14%, namun sumbangannya terhadap inflasi secara umum itu tercatat sebagai pemberi sumbangan terbesar kedua sebesar 0,06%. Kalau kita lihat lebih ke dalam, maka bisa dilihat bahwasanya komoditas yang menjadi penyumbang utama naiknya harga-harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah masih komoditas ikan, yaitu ikan cakalang, ikan selar, ikan kue. Di samping juga ada beberapa komoditas lainnya seperti ayam ras, semangka, tomat, dan bawang merah. Jadi bisa dikatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi selama tahun 2021 banyak disumbangkan oleh kenaikan harga komoditas perikanan. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok ini juga mengalami inflasi yang relatif tinggi 0,71%. Meskipun kelompok ini tercatat tidak memberikan sumbangan yang terlalu besar terhadap terjadinya andil inflasi di bulan Juni tahun 2021. Jadi kelompok ini hanya memberikan andil 0,04% terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,35%. Komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini adalah komoditas. Kalau kita beralih ke inflasi tahun kalender atau inflasi selama tahun 2021 yang tercatat relatif tinggi 4,48%. Slide sebelumnya, dan juga inflasi tahun ke tahun yang juga tercatat relatif tinggi 3,95%. Itu bisa kita lihat pendorong utamanya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi inflasi yang tinggi itu didorong oleh naiknya harga makanan, minuman, dan tembakau 9,84% untuk inflasi tahun kalender dan 7,80% untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year.
Ini tentu kembali lagi merupakan suatu catatan tersendiri dan penyebabnya seperti tadi itu adalah kenaikan pada kelompok komoditas perikanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan harga relatif tinggi tentu akan memberikan pengaruh pada hampir seluruh masyarakat karena kelompok pengeluaran ini, makanan, minuman, dan tembakau bisa dipastikan dikonsumsi oleh semua masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Selanjutnya kalau kita lihat perbandingan dengan kota-kota lain di Pulau Sulawesi, maka Mamuju di bulan Juni tahun 2021 kembali lagi mencatatkan diri sebagai, dihitung IHK-nya, Mamuju tercatat mengalami inflasi tertinggi 0,35%, sementara yang terendah terjadi di Palu, di mana Palu mencatatkan adanya deflasi 0,86%. Ini juga perlu menjadi perhatian, terlebih seperti tadi yang mendorong terjadinya inflasi yang relatif tinggi di Mamuju itu adalah kelompok makanan dan minuman. Kita bisa lihat tahun kalender selama tahun 2021 inflasi 4,48%, kemudian year on year 3,95%. Kenapa menjadi catatan penting? Karena sekali lagi kelompok penyebab inflasi yaitu kelompok makanan dan minuman itu adalah kelompok yang bisa dipastikan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan tentunya termasuk masyarakat miskin. Jadi akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat termasuk masyarakat miskin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pergerakan IHK atau inflasi yang terjadi di bulan Juni. Selanjutnya kita beralih ke nilai tukar petani kondisi bulan Juni tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Barat untuk bulan Juni tahun 2021 tercatat mengalami sedikit penurunan, turun 0,01% jika dibandingkan bulan di bulan Mei. Nilai tukar petani telah tercatat sebesar 120,07. Apa yang menyebabkan terjadinya penurunan ini? Kalau kita lihat pergerakan nilai tukar petani selama tahun 2021, bisa saya katakan bahwasannya nilai tukar atau daya tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat cenderung mengalami perbaikan secara terus-menerus. Slide selanjutnya. Kalau kita lihat grafik yang berwarna merah, bisa dikatakan bahwasannya di tahun 2021 nilai tukar petani selalu berada di atas tahun 2020 ataupun tahun 2019. Artinya daya tukar atau nilai tukar petani itu di tahun 2021 cenderung lebih baik. Demikian pula tahun 2020 yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian di bulan Juni sendiri terjadi sedikit penurunan dari 120,07 menjadi 120,06. Sehingga bisa dikatakan kendati daya tukar atau nilai tukar atau daya beli petani di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Juni telah berada pada tataran yang relatif baik karena berada di atas 100, namun demikian ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kalau dilihat berdasarkan subsektor, bahwasanya hampir semuanya mencatatkan adanya penurunan. Hanya subsektor tanaman perkebunan rakyat yang terlihat mengalami kenaikan 0,59%. Selain tercatat sebagai satu-satunya subsektor yang mengalami kenaikan, tanaman perkebunan rakyat juga merupakan subsektor dengan nilai NTP tertinggi, atau dengan kata lain, petani yang mengusahakan tanaman perkebunan rakyat secara umum relatif memiliki daya beli atau daya tukar yang lebih baik dibandingkan dengan petani yang mengusahakan subsektor lainnya. Satu-satunya subsektor yang masih menunjukkan daya tukar atau daya beli yang relatif kurang baik adalah subsektor peternakan. Jadi petani yang mengusahakan peternakan, daya tukarnya masih cenderung kurang begitu baik jika dibandingkan dengan yang lainnya karena ditunjukkan oleh nilai NTP yang masih berada di kisaran di bawah 100. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat melakukan perbandingan dengan antara indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani khusus untuk biaya produksinya atau kita kenal dengan NTUP, nilai tukar usaha pertanian, maka hal yang sama seperti NTP bisa kita lihat bahwasanya hanya petani yang mengusahakan subsektor tanaman peningkatan 0,61%, dan kalau dari nilai NTUP atau membandingkan apa yang dihasilkan, indeks harga yang dihasilkan dari hasil pertaniannya dengan indeks harga yang harus dikeluarkan atau dibayarkan petani khusus untuk memenuhi kebutuhan produksinya,
maka terlihat nilai NTUP-nya memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai NTP. Untuk tanaman perkebunan rakyat sendiri, nilai NTUP-nya merupakan nilai NTUP tertinggi 140,79. Sama seperti NTP dari 5 subsektor, hampir seluruhnya mengalami penurunan dan hanya tanaman perkebunan rakyat yang mengalami peningkatan. Dan kembali lagi, peternakan juga menjadi satu-satunya subsektor dengan nilai NTUP di bawah 100, atau kalau kita bicara daya beli, maka subsektor ini bisa dikatakan memiliki daya beli yang kurang begitu baik dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara untuk subsektor lain kendati mengalami penurunan, tapi nilai NTUP-nya masih berada di atas 100 atau memiliki daya tukar atau daya beli yang masih relatif baik. Kemudian kalau kita melakukan keterbandingan antara NTP Provinsi Sulawesi Barat dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, bisa dikatakan bahwa daya tukar atau nilai tukar petani yang berada di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat baik, cenderung jauh lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi. Kendati di bulan Juni memang Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan nilai NTP. Begitu pula jika dibandingkan dengan rata-rata petani secara nasional, bisa kita lihat bahwa secara nasional rata-rata nilai NTP itu baru mencapai 103,59. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan Sulawesi Barat yang telah mencapai 120,06. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan nilai tukar petani. Selanjutnya mari kita lihat kondisi perkembangan pariwisata dan transportasi untuk bulan Mei tahun 2021. Jadi saya tegaskan lagi, kalau tadi kita bicara pergerakan IHK dan NTP, perkembangannya itu untuk kondisi bulan Juni tahun 2021, sementara untuk pariwisata dan transportasi masih ada lag 1 bulan, kita bicara bulan Mei tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada bulan Mei tahun 2021, perkembangan tingkat hunian kamar khusus untuk hotel klasifikasi bintang di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan capaian yang kurang begitu mengembirakan. Angka TPK hotel bintang di bulan Mei itu tercatat 13,47%. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sudah lihat pergerakan selama tahun 2021 merupakan angka TPK terendah selama setahun terakhir. Dan selama tahun 2021, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang bisa kita katakan bahwa tingkat penghunian kamar masih sangat rendah. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di akhir tahun lalu, itu tingkat hunian kamar berkisar antara 30 sampai dengan 40, bahkan di bulan Desember hampir mencapai 50, maka di tahun 2021 kisaran pergerakannya hanya di kisaran 20 sampai 30. Hanya di bulan Maret mampu mencapai 31,38%. Kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi penurunan 10,64 poin TPK di bulan Mei ini. Meski di bulan Mei ini ketika dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya tercatat ada peningkatan 2,22 poin, tetapi bisa kita ingat bahwa di bulan Mei tahun yang lalu di mana Covid sedang marak-maraknya atau awal-awal terjadinya Covid, dan di bulan April Mei bisa kita lihat TPK itu sangat rendah, maka bisa dikatakan bahwa kita membandingkan dengan kondisi yang mungkin tidak relatif sama. Sementara di akhir tahun itu sebenarnya sudah sempat terjadi pemulihan pergerakan angka TPK di tahun 2020 mulai bulan Agustus sampai Desember sudah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Namun demikian bisa kita menuju mengalami gempa yang juga meluluh lantakan sebagian besar sarana akomodasi komersil termasuk hotel bintang tentunya, yang membuat banyak pertemuan-pertemuan yang sedianya direncanakan akan dilakukan di Sulawesi Barat itu tidak bisa lagi dilakukan dan mungkin dilakukan di luar Provinsi Sulawesi Barat, sehingga membuat tingkat hunian kamar selama tahun 2021 juga mengalami kecenderungan penurunan yang relatif tajam. Selanjutnya mari kita lihat rata-rata lama tamu menginap di hotel bintang di Provinsi Sulawesi Barat. Kalau tadi kita bicara tingkat hunian kamarnya, kalau sekarang mari kita lihat tingkat rata-rata lama tamu menginapnya. Untuk tamu asing, belum ada tamu asing selama tahun 2021 sehingga angkanya masih tetap 0. Kemudian untuk tamu Nusantara, hal yang sama juga terjadi sebagaimana dengan tingkat hunian kamar, di mana selama tahun 2021 kalau kita perhatikan, rata-rata lama tamu menginap sangat rendah, hanya berada pada kisaran 1 hari.
Sementara di tahun-tahun sebelumnya ketika kondisi normal berkisar antara 1 sampai dengan 2 hari. Kalau dibandingkan di bulan Mei sendiri, itu tercatat adanya sedikit kenaikan, penurunan yang relatif besar, 1,48 hari. Jadi ternyata untuk kondisi kepariwisataan yang dicerminkan oleh kinerja hotel bintang dalam hal ini itu masih menunjukkan belum adanya perbaikan. Ini juga menjadi cerminan bahwa pergerakan sektor jasa di Sulawesi Barat belum bisa dikatakan membaik selama tahun 2021 ini. Kalau kita lakukan keterbandingan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, bisa kita lihat bahwasanya tingkat hunian kamar untuk hotel klasifikasi bintang di bulan Mei tahun 2021, Sulawesi Barat adalah provinsi dengan angka TPK terendah, 13,47%, jauh lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Bahkan Sulawesi Barat juga tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, karena TPK nasional di bulan Mei 2021 itu sudah mencapai 31,97%. Hal yang sama juga terjadi di bulan sebelumnya, dan ini juga tentu menjadi perhatian. Kita semua tentu berharap bahwa sarana akomodasi yang layak, sarana akomodasi komersial yang ada di Mamuju ataupun di Sulawesi Barat itu segera bisa pulih dan tentu bisa meningkatkan kinerja sektor jasa khususnya pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat. Transportasi. Kalau kita lihat perkembangan penumpang angkutan udara atau penumpang yang menggunakan mode angkutan udara selama bulan Mei tahun 2021 itu tercatat sebanyak 1.627 orang. Angka ini mengalami penurunan 17,87% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Meski kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan karena sebagaimana kita tahu di bulan Mei 2020 itu tidak ada penerbangan. Namun kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya tercatat turun 17,87%. Hal yang sama juga terjadi ketika kita melakukan perbandingan untuk penumpang yang datang di bulan Mei tahun 2021. Kalau tadi penumpang berangkat, kalau penumpang datangnya juga menunjukkan hal yang sama. Bahkan penurunan yang terjadi pada penumpang datang di bulan Mei tahun 2021 tercatat lebih tajam. Untuk penumpang datang di bulan Mei sebanyak 1.636 orang itu tercatat turun 23,87%. Karena di bulan April tahun 2021 jumlah penumpang datang itu telah mencapai sebanyak 2.149 orang. Meski kembali lagi kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya tercatat adanya peningkatan karena di bulan yang sama ditunjukkan oleh TPK dan rata-rata lama menginap. Untuk perkembangan transportasi khususnya mode angkutan udara juga tercatat mengalami penurunan atau kinerja yang kurang begitu baik untuk bulan Mei ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ke barang. Untuk barang yang dibongkar dan dimuat dengan menggunakan mode transportasi angkutan udara. Untuk barang sama halnya dengan penumpang secara man to man atau dibandingkan dengan bulan sebelumnya tercatat turun 35,07%. Pada bulan Mei ini barang yang dibongkar di Sulawesi Barat untuk mode transportasi angkutan udara tercatat sebesar 9,84 ribu ton atau turun 35,07% dibanding bulan sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, seperti tadi yang saya sampaikan, karena Mei, Juni itu memang tercatat penerbangan tidak ada, namun ternyata untuk barang masih ada walaupun sedikit, itu memang memperlihatkan adanya kenaikan yang luar biasa. Untuk barang yang dimuat, hal yang sama juga terjadi, tercatat turun 26,86%. Barang yang dimuat pada bulan Mei ini mencapai 5,70 ribu ton. Turun 26,86% karena di bulan sebelumnya barang yang dimuat telah mencapai 7,79 ribu ton. Sementara secara year on year seperti tadi juga memperlihatkan kenaikan yang luar biasa. Penumpang yang berangkat ini sedikit berbeda. Kalau tadi dengan angkutan udara tercatat turun, kalau untuk angkutan laut penumpang berangkatnya mengalami kenaikan walaupun tidak banyak, hanya 8,58%. Sebanyak 974 orang yang berangkat dari Sulawesi Barat pada bulan Mei tahun 2021 meningkat 8,58% karena di bulan sebelumnya orang yang berangkat tercatat sebanyak 897 orang.
Hal yang sebaliknya terjadi ketika kita menyimak jumlah penumpang yang datang di bulan Mei, itu tercatat turun 26,92%. Di bulan Mei ini jumlah penumpang yang datang ke Sulawesi Barat menggunakan mode angkutan laut itu sebanyak 752 orang, turun dibandingkan bulan April yang sudah mencatatkan angka 1029 orang. Sementara kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya seperti tadi, karena memang di bulan Mei tahun 2020 itu jumlah penumpang maupun jumlah penumpang berangkat maupun penumpang yang datang itu tidak ada, jadi memperlihatkan kenaikan yang relatif tinggi. Lalu kita lihat perkembangan bongkar dan muat dengan mode transportasi angkutan laut untuk barang. Kalau untuk barang tadi penumpang mengalami kenaikan, sementara sebaliknya untuk barang di bulan 20,22%. Di bulan Mei ini barang yang dibongkar itu mencatatkan angka sebesar 60,52 ribu ton. Sementara untuk bulan April itu angkanya telah mencapai 75,86 ribu ton. Meski demikian, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, tercatat adanya kenaikan sebesar 16,96%. Karena di bulan Mei tahun 2020, barang yang dibongkar tercatat sebesar 51,74 ribu ton. Untuk barang yang dimuat, kita juga melihat kondisi yang sama dibandingkan dengan bulan sebelumnya mencatatkan adanya penurunan 10,02%. Banyaknya barang yang dimuat untuk bulan Mei tahun 2021 ini dengan menggunakan mode transportasi angkutan laut itu sebesar 85,61 ribu ton. Turun dibandingkan April yang setelah mencatatkan angka 95,14 ribu ton. Meski demikian, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, Mei 2020, itu masih mencatatkan adanya kenaikan sebesar 10,13%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan pariwisata dan transportasi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kondisi perdagangan luar negeri pada bulan Mei tahun 2021. Jadi sama dengan transportasi dan pariwisata, untuk perkembangan tahun 2021 ada lag selama sebulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi perkembangan pariwisata dan transportasi menunjukkan capaian yang mungkin kurang begitu memuaskan di bulan Mei, tetapi berbeda halnya dengan ekspor impor barang ke luar negeri atau perdagangan luar negeri Provinsi Sulawesi Barat. Pada bulan Mei tahun 2021 ini, ekspor barang langsung ke luar negeri dari Provinsi Sulawesi Barat itu tercatat sebesar senilai 61,09 juta US dollar. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, besaran atau capaian nilai ekspor di bulan Mei ini tercatat meningkat sebesar 1,41%. Demikian juga jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, bahkan peningkatannya jauh lebih besar, 153,55%. Dan secara kumulatif, besaran nilai ekspor yang telah mencapai 269,37 juta US dollar selama tahun 2021, artinya nilai ekspor dari bulan Januari sampai dengan Mei, itu tercatat mengalami peningkatan 29,83%. Karena di periode yang sama tahun 2020, besaran nilai ekspor kita baru mencapai 207,47 juta US dollar. Jadi kinerja ekspor kita selama tahun 2021 tidak hanya di bulan Mei, memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekspor di tahun 2021 bisa kita lihat di slide selanjutnya. Kalau kita lihat selama tahun 2021 itu ekspor kita masih sama, masih didominasi oleh komoditas industri, hasil industri pengolahan. 98,94% ekspor dari Provinsi Sulawesi Barat itu merupakan produk industri pengolahan. Sementara produk pertanian itu hanya 1,06%. Dan kedua komoditas ini jika kita lihat pada bulan Mei juga sama-sama mencatatkan adanya peningkatan. Produk pertanian, ekspor produk pertanian tercatat meningkat 0,24 juta US dollar, sementara produk industri mencatatkan adanya peningkatan sebesar 0,61 juta US dollar. Dan secara kumulatif, kedua komoditas ini juga menunjukkan adanya peningkatan, meski peningkatan di industri jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan hasil produk pertanian.
Untuk produk pertanian mencatatkan adanya peningkatan 1,19 juta US dollar secara kumulatif atau dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021 dibandingkan dengan Januari-Mei 2020. Sementara untuk produk hasil industri itu mencatatkan adanya peningkatan senilai 60,71 juta US dollar. Jadi peningkatan secara produk industri pengolahan apa saja? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2021 atau kumulatif selama tahun 2021 sampai dengan bulan Mei, produk unggulan atau produk yang menyumbangkan nilai ekspor terbesar yaitu lemak dan minyak hewani atau nabati itu mencatatkan peningkatan sebesar 26,27%. Produk ini mampu memberikan atau menyumbangkan nilai ke Provinsi Sulawesi Barat, Devisa ke Sulawesi Barat itu sebesar 253,93 juta US dollar. Jauh lebih tinggi atau meningkat 26,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di mana lemak dan minyak hewani atau nabati nilai ekspornya baru mencapai 201,10 juta US dollar. Selanjutnya, produk unggulan kedua yaitu berbagai produk kimia mencatatkan nilai ekspor sebesar 12,44 juta US dollar. Produk ini mengalami peningkatan nilai ekspor sebesar 183,03% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya karena di bulan Januari sampai Mei 2020 besaran nilai ekspor untuk berbagai produk kimia itu senilai 4,39 juta US dollar. Masih relatif kecil, hanya 3,01 juta US dollar selama tahun 2021, lebih tinggi 52,02% dibandingkan Januari-Mei 2020 1,98 juta US dollar. Selanjutnya mari kita lihat ekspor Provinsi Sulawesi Barat menurut pelabuhan muatnya. Jadi pada bulan Mei tahun 2021 sebagian besar produk yang diekspor oleh Provinsi Sulawesi Barat itu melalui Pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah. Nilainya mencapai 59,75 juta US dollar atau 98,96% dari total ekspor kita. Dengan berat sekitar 55,20 ribu ton. Hanya sebagian kecil yang melalui Tanjung Priuk yaitu 1,04% dengan nilai ekspor 1,34 juta US dollar. Dan pada bulan Mei ini sama dengan bulan-bulan sebelumnya ekspor kita memang hampir semuanya melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Sulawesi Barat. Lanjut. Untuk impor, karena di bulan Mei ini sama dengan 2 bulan sebelumnya, Maret dan April itu ternyata tidak ada impor barang bulan April dan bulan Maret. Lalu komoditas apa saja yang kita ekspor dan seberapa besar peranannya? Untuk ekspor itu sebagian besar seperti tadi yang saya sampaikan lemak dan minyak hewani atau nabati yang merupakan komoditas hasil olahan dari produk sawit. Itu sebanyak 91,50%. Kemudian berbagai produk kimia itu 6,50% dan ada ekspor lainnya berupa kakao, sayuran, ikan, udang, barang kiriman itu yang proporsinya masih relatif kecil 1,97%. Kemana saja barang-barang hasil industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Barat tersebut diekspor? Jadi sebagian besar diekspor ke 3 negara ini yaitu Tiongkok, Filipina, dan Pakistan. Dan sebagian besar produknya itu merupakan produk hasil olahan sawit seperti yang saya sampaikan tadi ya, berupa palm oil. Itu 35,08% untuk Tiongkok. Kemudian yang ke Filipina palm oil 28,40% dan Pakistan 28,02%. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perkenannya dan semoga apa yang telah kami rilis bisa membantu semua stakeholder terutama pengambil kebijakan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dalam mengambil kebijakan baik itu digunakan untuk evaluasi maupun perencanaan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kasih, sudah Mas.
Tadi bilang Pak Margo aja grogi, ternyata saya pun karena seminggu nggak rilis grogi juga.